Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Nurusan Hiker. Di video kali ini gue akan memberikan testimoni review gue tentang sepatu yang kemarin gue pakai. Jadi ini tuh sepatu gue gunakan pada saat pendakian gue ke Gunung Gede, lintas dari Putri, jalur Putri ke turun Cibodas. Dan kemarin sebenarnya ya emang sengaja sih gue pengen lintas karena emang pengen bener-bener ngerasain experience kekuatan dari sepatu dari petualang ini. Karena sebelumnya emang udah pernah gue pakai juga waktu ke Gunung Sumbing, gue sempat menggunakan sepatu petualang ini, yang mana ya ada beberapa hal poin yang nanti akan gue sampaikan tentang plus minus dari sepatu ini. Akan sedikit gue ceritakan dulu pas ketika perjalanan gue ke Gunung Sumbing. Karena antara pendakian gue ke Gunung Sumbing dan Gunung Gede itu agak sedikit berbeda dari segi cuaca ya. Waktu gue tes di Gunung Sumbing itu cuacanya itu sangat cerah, sehingga untuk bagian outsole-nya itu mungkin agak tidak terlalu kerasa gitu ya. Karena ya nggak licin, karena memang nggak hujan gitu pas ketika gue sampai ke Gunung Sumbing. Nah, untuk di kondisi yang kedua, pada saat pendakian ke Gunung Gede itu bener-bener hujan. Pas ketika gue turun dari puncak lintas ke Cibodas itu hujan parah, dan pas ketika gue naik pun itu gue dikasih gerimis, namun nggak terlalu besar. Yang kerasanya itu pas ketika gue lintas ke Cibodas. Makanya gue di sini akan memberikan testimoni pada saat gue di Gunung Sumbing menggunakan sepatu ini, dan juga pada saat gue lintas dari jalur Putri Gunung Gede lintas ke Cibodas. Yang pertama, pas ketika gue menggunakan sepatu ini di jalur Gunung Sumbing, kondisi cuaca cerah, itu bener-bener sangat enak pada saat naik. Namun, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan dari sepatu ini. Jadi sebenarnya sepatu ini tuh pas ketika gue rasa-rasain gitu, pas gue rasa-rasakan pada saat gue naik di Gunung Sumbing, dari pos 1 sampai atas, karena gue ini menggunakannya tuh dari base camp lah, tapi kerasa perjalanannya itu dari pos ojek sampai ke pos 3 dan puncak. Nah, pada saat naik itu bener-bener nyaman banget, karena kayak ada suspensinya gitu untuk bagian dalamnya, untuk bagian insole-nya. Menurut gue ya, yang gue rasain seperti itu bener-bener nyaman banget, dan bagian outsole-nya juga ngegrip banget ke tanah. Dan juga nggak licin pas ketika gue melewati batu yang kering gitu ya, tanah yang kering juga, dan akar yang kering juga. Ya kan 80% untuk Sumbing tuh tanah dan batu ya. Kalau akar itu mungkin sekitar 10-15%-an, 20%-an lah, sekitaran segitu. Dan gue ketika menggunakan sepatu ini untuk naik itu sangat nyaman dan aman. Pokoknya enak banget. Nah, catatannya untuk sepatu ini itu kerasanya pada saat turun. Jadi kerasanya tuh pas gua turun dari Gunung Sumbing, dari puncak gua summit itu nyaman, masih nyaman. Pas ketika gua turun dari puncak ke pos 3 ke Sunrise Camp, selesai gua beres-beres tenda dan lain sebagainya. Jadi gue tuh turun dari puncak, beres-beres tenda, itu langsung turun lagi ke bawah. Jadi nggak ada jeda istirahat dulu, jeda istirahat paling setengah jam, gue makan dulu, langsung bongkar tenda, langsung turun. Nah, setelah itu yang gue rasakan di bagian ujung sepatu ini. Di bagian ujung sepatu ini, jari kelingking gue dan jari jempol gue bagian kanan kirinya itu bener-bener sakit banget dan mengakibatkan lecet pada saat turun ya. Ini pada saat turun ya. Pada saat turun ini benar-benar kerasa sakit banget, ditambah mungkin beban yang gue bawa, karena ketika turun kan pastinya tekanan kaki yang dihasilkan dari beban yang kita bawa itu akan lebih berat gitu ya. Makanya nekennya tuh jadi kerasa banget gitu. Makanya untuk bagian kelingking kanan kiri gue, kelingking kaki gue, dan bagian jempol gua yang kanan kirinya, samping-sampingnya itu bener-bener sakit banget yang gua rasain. Awalnya gua berpikir positif, mungkin karena gua masih menggunakan kaos kaki tipis. Emang gua menggunakan kaos kaki tipis pada waktu ke Gunung Sumbing. Nah, namun pada saat pendakian kedua gua ke Gunung Gede, lintas Pangrango, Cibodas, itu gue sengaja menggunakan kaos kaki yang tebal.
kaos kaki yang lebih tebal. Karena menurut gue mungkin ini karena kaos kaki gue yang terlalu tipis gitu. Nah pas pendakian gue ke Gunung Gede, gue menggunakan kaos kaki yang lebih tebal. Akhirnya gue melakukan pendakian ke Gunung Gede dan sama hasilnya. Pas ketika pendakian, pas ketika naik itu masih aman dan nyaman. Namun pas ketika gue turun lintas ke Cibodas dari puncak, itu yang dirasakan sama. Bagian samping kelingking dan jempol, ujung-ujungnya itu sangat sakit. Dan itu yang gue rasakan ketika gue turun lintas dari Gunung Gede ke Cibodas. Dan itu benar-benar sakit banget. Namun untuk outsole, untuk tahanan sepatu ini, itu gue akuin ini sangat kuat. Karena pas kemarin gue turun dari Gunung Gede, lintas ke Cibodas itu gue dikasih cuaca yang wah bener-bener gila lah. Karena gue dikasih hujan deras dari puncak sampai base camp Cibodas. Itu parah banget. Gue ngecamp di Surya Kencana, gue naik dari Putri. Itu pas gue nyampe Putri juga udah gerimis. Pas gue mau summit juga itu udah mulai mendung. Sekitar jam berapa gue summit tuh gue lupa lagi. Sekitar jam 8-an lah kalau nggak salah. Pokoknya sekitar jam segitu gue summit, nyampe di atas sekitar jam 9-an karena sejam gue bawa carrier kan. Gue summit bawa carrier ke atas karena mau lintas. Dan kita istirahat dulu, kita ngopi-ngopi dulu. Setelah itu sekitar setengah 11 jam 11-an itu hujan mulai besar. Hujan mulai besar kita bingung nih lintas jadi lintas apa enggak nih gitu. Tapi ya karena semuanya pada lintas akhirnya kita lintas gitu. Ya itu yang gue rasakan pas ketika gue melakukan pendakian Gunung Gede lintas Cibodas. Untuk bagian outsole-nya itu sangat kuat menurut gue karena di Gunung Gede kalian tahu sendiri ketika kalian lintas dari Putri ke Cibodas yang mana medannya itu sangat berat karena di situ tuh ada batu, tanah, kerikil, akar, kemudian wah banyak lah, becekan juga ada. Pokoknya semua ada komplit sih kalau menurut gue ke Gunung Gede. Pokoknya kalau lo mau ngetes sepatu sih kayaknya worth it banget di Gunung Gede. Cuma lintas ya, cuma lintas. Harus lintas. Kalau nggak lintas kayaknya kurang komplit aja. Karena kalau misalkan lo turun lagi, kalau misalkan lo ngetesnya cuma naik Putri, turun Putri itu kayaknya masih kurang sempurna. Karena jalurnya akar tanah, batu sedikit. Nah kalau misalkan lo naik Putri turun Cibodas atau sebaliknya itu akan lebih sempurna karena semuanya lo dapet. Nantinya pas ketika lo nendang batu sepatu lo itu akan seperti apa itu di situ akan teruji gitu menurut gue ya. Karena di Cibodas itu gila jalurnya itu menurut gue. Kita turun dari puncak gede ke bawah melewati tanjakan setan dan lain sebagainya itu benar-benar batu parah. Dan itu benar-benar bisa teruji untuk kualitas dari outsole sebuah sepatu. Dan ini kalian bisa lihat sepatunya masih aman untuk bagian outsole-nya. Bentar, gue lihat-lihat dulu. Masih aman sih nih, nggak ada yang baret. Oh, mungkin ada sedikit yang agak baret gini, agak terkelupas sedikit. Mungkin karena gue nginjek batu yang agak tajam kayaknya sih. Tapi ya menurut gue sih ini nggak terlalu dipermasalahkan banget, nggak terlalu jadi masalah lah. Nah untuk bagian samping kanan kirinya, untuk bagian lem-lemnya ini masih sangat kuat. Karena diguyur hujan yang besar dari puncak gede sampai base camp Cibodas. Ya ketahanan ini sangat sudah teruji sih menurut gue. Catatan yang terpentingnya itu cuma satu. Mungkin untuk bagian ujungnya, ya untuk petualang, dari pihak petualang mungkin ada inovasi baru seperti apa gitulah, gue juga nggak paham. Mungkin ada inovasi yang mana bisa memberikan kenyamanan, rasa nyaman untuk kaki ya. Intinya pas ketika turun. Kalau untuk naik, pas naiknya ini bener-bener nyaman banget. Bener, gue berani jamin. Ini nyaman banget pas ketika dipakai naik. Tapi pas ketika dipakai turun, itu menurut gue kurang. Untuk bagian ujung kanan kirinya. Yang kerasa tuh kelingking ya, kelingking kanan, bagian kelingking sama bagian jempolnya. Samping-sampingnya itu kerasa banget gesekan-gesekannya itu. Tekanannya itu sangat kerasa banget. Ya itu aja sih
menurut gua catatan untuk petualang, mungkin bagian depannya ini harus segera di apalah gitu, bikin inovasi baru atau seperti apa, mungkin ada tambahan apa gitulah biar lebih nyaman lagi gitu menurut gua. Ya, selebihnya untuk sepatu petualang ini sangat worth it. Karena udah gue uji langsung di medan yang sangat berat, medan cuaca cerah dan juga cuaca ekstrim seperti kemarin ketika gue pendakian ke Gunung Gede lintas Cibodas. Dengan medan yang sangat berat. Oke, mungkin itu aja testimoni review dari gue. Untuk bahan dan lain sebagainya, ya ini sih kalian bisa lihat aja di channelnya si Iki udah. Karena gue ini kan cuma memberikan testimoni review apa yang gue rasakan dan apa yang gue alami. Jadi seperti itu, cukup sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.